Hai adik-adik Diksar Pintar, TKA sudah dekat nih. Yuk kita latihan soal TKA. Kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia untuk jenjang sekolah dasar. Simak pembahasannya ya. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia atau literasi, cakupan bahasannya meliputi teks informasi dan teks fiksi. Agar kalian tidak ketinggalan pembahasan, subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like jika kalian suka. Sebelum kita membahas soal, kita harus tahu dulu materi apa saja yang termasuk ke dalam teks informasi. Di antaranya, kosakata umum, kosakata khusus, istilah, makna denotatif dan konotatif, antonim dan sinonim, ikhtisar, bagan, kalimat utama, ide pokok, dan ide pendukung. Selain itu, ada materi, fakta, dan opini, kata tanya yang sesuai dengan teks, konjungsi atau kata hubung, imbuhan, awalan, akhiran, huruf kapital, ejaan, tanda baca, relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari, dan tata kalimat yang memuat subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Nah, sekarang kita lanjut ke soal ya adik-adik. Perhatikan teks berikut. Judulnya adalah pentingnya literasi sejak dini. Literasi perlu dikenalkan sejak dini. Anak usia 1-5 tahun mudah menyerap bahasa. Mereka mulai mengenal simbol dan suara. Mereka juga mulai memahami cerita sederhana. Literasi bukan sekedar bisa membaca. Literasi membentuk cara berpikir anak. Anak belajar memahami dunia sekitarnya. Anak juga belajar mengungkapkan pendapat. Kemampuan ini penting bagi tumbuh kembang mereka. Literasi bisa dibangun melalui berbagai kebiasaan. Biasakan membaca buku bersama anak. Kegiatan ini sangat bermanfaat. Orang tua bisa memilih cerita bergambar. Cerita sederhana lebih mudah dipahami anak. Aktivitas-aktivitas ini mempererat hubungan emosional. Literasi bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dengan cara permainan bahasa. Anak bisa bermain tebak kata. Anak juga bisa menyusun cerita lucu. Melalui kegiatan ini, anak belajar kata baru. Anak juga berlatih menyusun kalimat. Anak belajar tanpa merasa terbebani. Soal nomor 1, apa makna kata literasi dalam teks tersebut? A. Kemampuan anak mengolah informasi yang didapatnya. B. Kemampuan anak membaca dan menulis sesuai arahan orang tua. C. Kemampuan anak mempelajari dan menerapkan kecakapan hidup. D. Kemampuan anak membaca, berpikir, dan mengungkapkan pendapat. Jawabannya adalah yang D. Pada paragraf 1 disebutkan bahwa literasi membentuk cara berpikir anak, membantu anak memahami dunia dan sekitarnya, dan juga mengungkapkan pendapat. Soal nomor 2. Antonim dari kata sederhana dalam teks tersebut adalah A. Mudah, B. Polos, C. Rumit, D. Canggih. Jawabannya adalah yang C. Antonim atau lawan kata dari kata sederhana adalah rumit. Materi yang terkait ini yaitu sinonim dan antonim. Sinonim yaitu persamaan kata, sedangkan antonim yaitu lawan kata. Contoh sinonim: lengkap sama dengan komplit, marah sama dengan murka, indah sama dengan elok, dan sebagainya. Contoh dari antonim: aktif lawannya adalah pasif, asli lawannya palsu, teman lawannya lawan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan teks tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan 1. Ide pokok paragraf pertama adalah pentingnya literasi dikenalkan sejak dini. Ide pokok paragraf kedua adalah literasi membantu perkembangan anak. Ide pokok paragraf ketiga adalah anak-anak paling suka cerita bergambar.
Nah adik-adik, silahkan simak kembali teks pentingnya literasi sejak dini. Di sini, kakak sudah menggarisbawahi ide pokok pada setiap paragraf. Berdasarkan ide pokok yang sudah digarisbawahi tadi, pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1. Soal nomor 4. Manakah kalimatannya yang sesuai isi infografik tersebut? A. Mengapa Cut Nyak-din menetap di Sumedang? B. Mengapa Cut Nyak-din memimpin pasukan sendiri? C. Mengapa Cut Nyak-din memilih tinggal di Lampadang? D. Mengapa Cut Nyak-din membantu suaminya berperang? Jawabannya adalah yang B. Pada awalnya, Cut Nyak-din berjuang bersama dengan suaminya. Suami pertamanya dan suami keduanya gugur pada saat berperang melawan Belanda, sehingga Cut Nyak-din harus melanjutkan perjuangannya sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 5. Manakah pernyataan yang menggambarkan karakter Cut Nyak-din? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Pernyataan pertama, perempuan yang tegas dan pemberani. Pernyataan kedua, perempuan yang tangguh dan pantang menyerah. Pernyataan ketiga, perempuan yang patuh dan tunduk kepada pemerintah. Jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 dan 2. Cut Nyak-din bukan perempuan yang patuh dan tunduk kepada pemerintah, utamanya pemerintah Belanda pada saat itu. Soal nomor 6. Perhatikan penggunaan ejaan di bagian informasi pada 1890 sampai dengan 1905. Ada huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Manakah yang tepat? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Pernyataan pertama, penggunaan huruf miring sudah benar. Huruf miring untuk menjelaskan nama daerah. Pernyataan 2, penggunaan tanda baca sudah benar. Tanda kurung untuk menjelaskan wilayah secara spesifik. Pernyataan ketiga, penggunaan huruf kapital sudah benar. Huruf kapital untuk awal kalimat, nama orang, dan daerah. Jawaban yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Tanda kurung bisa digunakan untuk menjelaskan wilayah secara spesifik. Huruf kapital dipakai untuk nama orang, tempat, negara, kata sapaan, awal kalimat, dan awal kalimat langsung. Sedangkan huruf miring itu biasanya digunakan untuk sebuah istilah. Nah adik-adik, silahkan sekarang kalian simak teks tentang pembiasaan cuci tangan dengan sabun. Teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Mencuci tangan dengan sabun penting bagi kesehatan. Kebiasaan baik ini harus dilakukan oleh semua masyarakat. Sayangnya, masih banyak orang lupa mencuci tangan. Mereka seringkali mencuci tangan tanpa menggunakan sabun. Padahal, sabun membantu membunuh kuman di kulit. Sebagian keluarga memiliki fasilitas cuci tangan yang lengkap. Meskipun demikian, praktik mencuci tangan masih belum maksimal dilakukan. Mereka kadangkala lupa mencuci tangan sebelum makan. Kadangkala juga lupa setelah buang air. Perilaku ini menyebabkan penyakit berbahaya menyerang. Guru di sekolah harus memberikan contoh mengenai kebersihan. Orang tua di rumah pun perlu mengingatkan anak. Anak diwajibkan mencuci tangan secara rutin. Guru dan orang tua dapat menyediakan sabun cuci tangan. Sabun dapat diletakkan di dekat tempat cuci tangan. Guru dan orang tua dapat mengawasi agar anak terbiasa sejak dini. Kebiasaan mencuci tangan perlu dijadikan budaya hidup bersih. Kebiasaan tersebut dapat diterapkan secara konsisten. Semua harus membiasakan menjaga kebersihan tangan. Dengan demikian, kesehatan masyarakat akan makin baik. Lingkungan rumah menjadi sehat. Lingkungan sekolah pun nyaman untuk tumbuh dan belajar.
Soal nomor 7. Teks tersebut memuat kosakata umum. Tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan 1. Kata kuman termasuk kosakata umum. Penggunaan kata tersebut sudah sesuai untuk menyebut mikroorganisme penyebab penyakit. Pernyataan 2. Kata penyakit termasuk kosakata umum. Penggunaan kata tersebut sudah tepat dalam konteks kesehatan masyarakat. Pernyataan ketiga, kata masyarakat termasuk kosakata umum. Penggunaan kata tersebut sudah tepat untuk menyebut sekelompok orang dalam suatu lingkungan. Kosakata umum memiliki arti yang luas, sedangkan kosakata khusus memiliki arti sempit. Adik-adik, pada pernyataan 1 itu tidak tepat karena kuman adalah kosakata khusus. Kuman itu mengacu pada mikroorganisme tertentu penyebab dari penyakit. Nah, jadi yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Soal nomor 8. Teks tersebut menjelaskan fenomena mengenai sanitasi. Manakah kata dan makna denotatif yang menggambarkan fenomena tersebut? A. Kata guru berarti pendidik di sekolah formal. B. Kata sabun berarti benda pembersih kotoran. C. Frasa cuci tangan adalah membersihkan tangan dengan sabun. Dan D. Orang tua berarti pengawas di rumah. Jawaban yang benar dari soal nomor 8 adalah yang C, adik-adik. Jadi, frasa cuci tangan itu sudah benar bahwa artinya adalah membersihkan tangan dengan sabun. Pada teks, guru itu merujuk pada peran guru dalam kebiasaan cuci tangan, bukan pendidik di sekolah formal. Kemudian, pada teks tadi, sabun itu untuk membersihkan kotoran dan membunuh kuman, bukan hanya benda pembersih kotoran. Dan yang D, pada teks merujuk pada peran orang tua dalam kebiasaan cuci tangan. Jadi, orang tua itu bukan pengawas di rumah. Sekali lagi, denotatif itu adalah makna yang sebenarnya. Kita sesuaikan dengan teks juga ya adik-adik. Soal nomor 9. Frasa besar kepala memiliki makna A. Tidak peduli, B. Sikap sombong, C. Ukuran kepala yang besar, ataukah D. Memiliki otak yang cerdas. Jawabannya adalah yang B. Frasa besar kepala merupakan makna konotatif atau makna yang bukan sebenarnya dari sikap sombong. Contoh makna konotatif yang lain yaitu Ratih adalah bunga desa. Maksud bunga desa di sini yaitu gadis cantik di sebuah desa. Contoh lainnya adalah Pak Rahmat menolak amplop dari rekan bisnisnya. Amplop di sini maksudnya adalah uang suap. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya kita membahas soalnya. Kita bertemu lagi di pembahasan soal selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Sampai di sini dulu adik-adik. Salam sukses dan selamat belajar.